Bagi semuanya, hari ini di modul ketujuh hari ini tentang validasi lanjutan ya, validasi data lanjutan. Jadi validasi data lanjutan ini ada beberapa problem atau masalah yang ditemukan ya. Untuk itu di validasi ini kita akan membuatnya untuk memperbaikinya. Jadi masalah pertama yang ditemukan itu adalah kita ke bagian uraian. Nah, masalah pertama adalah pada bagian grand total. Di grand total ini kan eh, nilainya kan atau harganya itu totalnya, grand totalnya itu kan masih nol kan, 0 rupiah. Tapi sudah bisa untuk disimpan secara permanen. Nah, seharusnya kan, seharusnya grand total itu tidak boleh nol, ya, atau grand totalnya ini atau data pada data transaksi ini harus punya data baru bisa disimpan permanen atau grand totalnya itu mempunyai nilai baru bisa disimpan secara permanen. Nah, itu masalah pertama. Lalu yang kedua, pada bagian transaksi, pada bagian, nah ini, tanggal. Untuk tanggal ini masih 30.0001. Sedangkan pada database ya, pada database itu tanggalnya adalah 00 00 00 ya, atau datanya itu masih kosong. Tetapi tulisan pada sini adalah 30 November. Jadi itu masalah kedua. Lalu masalah ketiga adalah pada bagian status update-nya, untuk tombol selesai ini masih bisa disimpan. Tombol selesai ini bisa disimpan. Padahal datanya itu belum disimpan secara permanen. Tapi pada bagian transaksinya sudah diperbolehkan untuk disimpan secara untuk statusnya selesai gitu. Jadi itu masalah ketiganya. Lalu kita akan membuat sebuah pesan ya, sebuah pesan ketika dia belum disimpan secara permanen, maka dia akan memberikan sebuah pesan bahwa pada detail transaksi atau data pada detail transaksi belum disimpan secara permanen. Begitu. Jadi ada tiga masalah kita. Kita ke script, kita kepada bagian detail transaksi. Nah, di bagian detail transaksi ini kita tambahkan atau kita selesaikan tadi mengenai tentang uh, grand total kan. Nah, masalah pertama tentang grand total, bagaimana pada grand total itu tidak boleh ditampilkan simpan permanen jika grand totalnya bernilai 0. Oke, kita akan langsung membuat script. Kita buat script di bawah grand total php ya, php if php if lalu diikuti dengan variabel gt. Nah, variabel gt ini kan grand total kan. Jadi grand total di atas itu kan bernilai 0. Jadi jika grand totalnya ini lebih besar dari 0, maka dia bisa melakukan uh, simpan permanen. Dia bisa melakukan simpan permanen. Jadi kita cek, ini kita hapus. Jika nilai gt-nya lebih besar dari 0, maka dia bisa menerjemahkan ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan satu kurung awal, tutup di sini. Kita save, selesai. Itu untuk masalah pertama. Yang kita refresh, kita pada bagian sini. Nah, simpan permanennya kan sudah hilang tuh. Nah, jadi masalah pertama kan sudah selesai nih. Lalu kita ke masalah yang kedua, yaitu pada bagian transaksi mengenai dengan tanggal. Kita ke script, kita ke bagian transaksi. Transaksi. Oke, pada bagian transaksi kita akan buat supaya data tanggal yang belum diisi itu digantikan dengan thread atau ya thread lah.
kita pada bagian tanggal serah. Kalau tanggal terima ini kan jelas bahwa hak datanya itu harus diisi. Yang required kemarin itu kan cuma tanggal serah, nama petugas serah, dan eh, pelanggan penerima. Itu yang required atau data yang boleh tidak diisi atau data null. Saya buat satu di bawah sini. Ini saya pindahkan ke bawah. Ya. Saya buat satu kondisi if variable d, ya, variable d ini isinya adalah tanggal serah, ya. Jika tanggal serah itu sama dengan 0000, sorry, 0000 thread 00 thread 00, maka jika tanggal serahnya adalah 000 thread 00 thread 00, maka dia akan menerjemahkan apa? Thread koma. Lalu else-nya kita buat else. Else-nya adalah jika tanggal serahnya bukan 000 thread 00 thread 00, maka dia akan menerjemahkan ini. Jadi kita pindahkan ke atas. Oke, sudah selesai. Kan kita coba save. Saya akan coba save, lalu kita coba cek. Nah, sudah kan? Sudah langsung di posisi track atau datanya belum diisi. Nah, itu masalah kedua sudah selesai. Lalu masalah ketiga tadi adalah di mana pada bagian update itu tidak boleh diisi selesai atau siap diambil jika simpan permanen pada detail transaksi itu belum apa belum disimpan secara permanen. Misalkan kita buat satu data di sini 10. Oke, nah datanya ini kan sudah ada nih, boleh disimpan permanen. Nah di transaksi ini dia tidak boleh disimpan secara tidak boleh statusnya selesai jika belum disimpan secara permanen. Itu ya. Nah, sekarang kita ke script, kita ke bagian update transaksi. Dia letaknya itu di bagian update transaksi. Kita buat satu uh, variabel lagi di bawah. Kita buat variabel nilai sama dengan cek simpan, sorry, cek simpan, cek simpan apa permanen, apa teman, oh cek simpan transaksi. Nah, cek simpan transaksi ini kan ada pada get data kan, berupa fungsi. Nah, kita panggil fungsinya, lalu diikuti dengan variabel berdasarkan ID transaksi. Oke, titik koma. Jadi ini adalah fungsinya untuk dia mengecek ya, mengecek nama variabel ini. Nama variabel itu berupa ID transaksi, di mana dia tidak boleh melakukan status jika statusnya itu belum disimpan secara permanen. Oke, lalu kita buat satu kondisi di bawah. Kondisi ini berguna untuk memberikan sebuah pesan, ya, memberikan sebuah pesan jika ketika user atau pengguna mengklik sebuah status selesai atau siap diambil, maka dia akan memberikan sebuah petunjuk atau pesan supaya datanya itu harus disimpan permanen terlebih dahulu, baru bisa melakukan uh, boleh melakukan status selesai.
satu variabel nilai sama dengan, ingat ya, variabel nilai itu berisi eh, status, berisi simpan ya, pada bagian tabel transaksi. Nah, ketika simpannya bernilai 1, maka dia hanya boleh mengupdate beberapa field. Seperti ini, dia hanya boleh mengupdate beberapa field. Field apa saja yang boleh dia update, yaitu adalah tanggal serah, tanggal serah, lalu ada petugas serah. Mulai dari tanggal serah, lalu petugas serahnya boleh diupdate. Nah, ID pelanggannya tidak boleh diupdate. Status ID transaksi sama dengan nama variabel. Oke, itu kalau misalnya simpannya bernilai 1. Lalu kita buat satu kondisi lagi, else. Else if, ya, else if, sorry, kita masukkan nama variabel 6 atau status ini, ya. Jika variabel 6 atau status sama dengan selesai, lalu or atau, ya, variabel 6 sama dengan siap diambil, maka ya, maka echo dia akan memberikan sebuah pesan. Dia akan memberikan sebuah pesan, print alert status, ya, status selesai hanya boleh dipilih hanya boleh dipilih hanya boleh dipilih jika transaksi sudah disimpan secara permanen, sudah disimpan secara permanen. Oke. Status selesai hanya boleh dipilih jika transaksi sudah disimpan secara permanen, kan? Oke. Lalu kita buat di bawahnya history, go, ya. Lalu kita tutup break. Oke. Lalu di bawahnya kita buat satu else. Maka jika tidak, maka dia akan kembali ke sini. Ctrl C. Di sini adalah ini. Jika semuanya tidak di atas, maka dia akan menerjemahkan ada transaksi ini. Dia akan mulai dari tanggal terima, petugas penerima, sampai dengan status. Ya. Ini kita hapus. Nah, lalu pada bagian header ini kita letakkan juga di bagian sini. Ya, jika update ini, Ctrl C, Ctrl S. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba cek, refresh. Yes. Nah, di sini kan belum simpan secara permanen, kan? Nah, kita lihat baik-baik, perhatikan baik-baik. Nah, kita ke bagian ubah. Ya.
Lalu kita pilih statusnya adalah selesai, misalnya selesai. Nah, ketika jadi pilih statusnya selesai, maka dia akan memberikan sebuah pesan yang menyatakan bahwa eh, data pada bagian transaksi belum disimpan secara permanen, yang artinya bahwa belum bisa dipilih selesai jika data yang pada bagian transaksi itu belum disimpan secara permanen. Coba kita simpan. Oke. Nah, dia akan memberikan sebuah pesan, status selesai hanya boleh dipilih jika transaksi sudah disimpan secara permanen. Oke, nah, begitu dia. Kalau misalnya kita simpan secara permanen, kita simpan secara permanen, lalu kita coba cek. Nah, ini kan masih ada tombol ubah nih. Nah, sekarang kita coba selesai. Apakah dia mau atau tidak? Pilih oke. Nah, sudah. Dia mau kan? Selesai. Oke, itu selesai sudah ya untuk validasi data lanjutan. Untuk di video pertama di modul 7. Oke, terima kasih.